Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di Kreator Amatir. Sebelumnya, kami keluarga besar Kreator Amatir mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, Minal Aidin wal Faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat merayakan Hari Lebaran untuk umat Muslim semua. Kali ini kami akan membacakan sebuah cerita berjudul Berteman dengan Arwah part selanjutnya. Sebelum ke ceritanya, kami mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial teman-teman semua. Tidak berlama-lama lagi, langsung saja ke ceritanya. Udara dalam ruangan semakin mencekam. Nyai Rengganis melayang di udara, tubuhnya berselimut kabut hitam yang berputar ganas. Herman van der Vlis terduduk ketakutan, wajahnya pucat pasi. "Jangan mendekat." "Aku tidak tahu apa-apa," teriaknya panik. Namun, Nyai Rengganis tidak mendengarkan. Tangan dinginnya terulur, menggenggam leher Herman dari kejauhan. Pria itu tercekik tanpa ada yang menyentuhnya, matanya membelalak ketakutan. Gita mencoba menarik napas dalam, tetap berusaha berbicara dengan tenang. "Nyai, lepaskan dia. Jika kau membunuhnya, kau tidak akan mendapatkan keadilan, hanya lebih banyak darah di tanganmu." Holil dan Hasans menerobos masuk ke ruangan, melihat situasi yang semakin memburuk. Holil berteriak, "Nyai, cukup. Kau sudah membuatnya takut. Kita bisa mendapatkan jawaban tanpa harus membunuh." Ratna mendekati bayangan Nyai Rengganis. "Dendam ini memang milikmu, tapi jika kau membunuhnya, kau sama saja dengan Willem." Nyai Rengganis tersentak. Kata-kata itu bagai tamparan keras. Ia mengingat siapa dirinya sebelum dikhianati, bukan monster, tapi seorang wanita yang hanya ingin mendapatkan keadilan. Kabut hitam di tubuhnya mulai mereda. Leher Herman terlepas dari genggamannya, dan pria itu jatuh tersungkur, terngah-ngah. "Sial." Herman memegangi dadanya, masih gemetar ketakutan. Siapa kalian sebenarnya?" Hasans menatapnya tajam. "Kami orang-orang yang ingin mengungkap kebenaran. Dan kau tahu sesuatu yang selama ini disembunyikan oleh keluargamu?" Herman menatap mereka dengan ragu, lalu akhirnya menghela napas panjang. "Baik. Aku akan bicara. Tapi setelah ini, aku tidak ingin ada urusan lagi dengan kalian." Pengakuan Herman, rahasia keluarga Willem. Mereka duduk di ruang kerja Herman, sementara pria itu menuangkan segelas minuman untuk dirinya sendiri. Tangannya masih sedikit gemetar. "Keluarga kami memang menyembunyikan sesuatu," ujar Herman. "Kami tahu Willem adalah seorang pengkhianat. Kakek buyutku menemukan dokumen yang membuktikan bahwa Willem menuduh Nyai Rengganis sebagai penyihir hanya untuk mengambil alih hartanya dan membayar utangnya kepada VOC. Tapi selama ini, keluargaku memilih untuk menyembunyikannya. Jika dunia tahu, reputasi keluarga kami hancur." Holil menyilangkan tangan. "Jadi kau tahu semuanya, tapi memilih diam?" Herman mendesah. "Aku tidak punya pilihan. Aku hanya mewarisi beban ini. Aku tidak melakukan kejahatan itu, tapi aku terikat oleh dosa leluhurku." Nyai Rengganis masih menatapnya dengan tajam. "Kau bisa memperbaikinya. Ungkapkan kebenaran kepada dunia." Herman menatap Nyai Rengganis dengan takut, tapi juga penuh penyesalan.
Jika aku melakukan itu, aku akan kehilangan segalanya. Bisnis keluargaku, kekayaanku, dan jika kau tidak melakukannya, aku akan datang lagi, bisik Nyai Rengganis dingin. Herman mengangguk dengan berat hati. Baik. Aku akan membantu kalian. Misi berikutnya, membuka kebenaran. Setelah mendapatkan pengakuan dari Herman, tim segera menyusun langkah berikutnya. Mereka akan mengungkap sejarah kelam ini kepada publik. Gita mulai menyiapkan laporan investigasi untuk media. Hasans dan Ki Surya bekerja sama dengan sejarawan untuk memastikan semua bukti sah. Ratna berusaha menenangkan Nyai Rengganis agar tidak kembali terseret oleh dendamnya. Sementara itu, Holil menatap Nyai Rengganis dengan penuh pertimbangan. Setelah semua ini selesai, kau akan bisa pergi dengan tenang. Nyai Rengganis tersenyum samar. Mungkin. Atau mungkin aku masih memiliki urusan lain di dunia ini. Mereka semua tahu, ini mungkin bukan akhir dari perjalanan mereka. Setelah mendapatkan pengakuan dari Herman, Holil dan tim akhirnya bisa mengungkap kejahatan keluarga Willem ke publik. Namun, petualangan mereka belum berakhir. Suatu malam, saat mereka berkumpul di markas, Ratna tiba-tiba merasakan hawa aneh. Ada sesuatu yang mendekat, bisiknya. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu. Holil segera membuka, dan di sana berdiri seorang pria muda berambut panjang dan seorang wanita dengan mata tajam berkilat seperti ular. "Aku Rian," ujar pria itu. "Dan ini Ayu." Ayu menatap mereka dengan tatapan yang membuat bulu kuduk berdiri. "Kami datang karena kalian telah membangunkan sesuatu yang lebih besar dari yang kalian sadari." Gita menyipitkan mata. "Apa maksud kalian?" Rian masuk ke dalam ruangan dan duduk dengan santai. Nyai Rengganis bukan satu-satunya roh yang memiliki dendam dari masa lalu. Ada makhluk lain yang sekarang mulai terbangun. Dan mereka tidak sebaik Nyai Rengganis. Nyai Rengganis yang berdiri di sudut ruangan langsung merasakan sesuatu. "Maksudmu?" Arwah lain juga mulai bangkit. Ayu tersenyum tipis, lalu menjulurkan tangannya. Kulitnya tiba-tiba berubah menjadi sisik hijau keemasan, dan matanya bersinar seperti mata reptil. Saat manusia mengungkap kebenaran yang telah lama terkubur, yang lainnya juga ikut bangun. Holil menelan ludah. "Jadi, siapa yang sedang kita hadapi sekarang?" Rian menghela napas panjang. "Kalian pernah dengar legenda tentang Ratu Ular di Gunung Kidul?" Hasans mengernyit. "Maksudmu?" "Siluman ular yang konon menguasai beberapa wilayah di Jawa?" Ayu menatap mereka dengan senyum penuh arti. "Kami bukan sekadar legenda." Tiba-tiba, lampu di ruangan berkedip-kedip, dan udara menjadi lebih dingin. "Kalian harus memilih," lanjut Ayu. "Apakah kalian akan tetap menjadi pemburu kebenaran? Atau kalian siap menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar? Dunia di mana manusia dan makhluk gaib harus saling berhadapan." Holil dan tim saling berpandangan. Mereka tahu, petualangan ini baru saja memasuki babak baru. Aliansi manusia dan siluman, misi baru dimulai. Setelah pertemuan yang menegangkan, Holil dan tim akhirnya menerima kenyataan bahwa dunia yang mereka hadapi jauh lebih besar dari sekadar roh penasaran. Siluman, makhluk gaib, dan rahasia yang lebih dalam sedang menunggu untuk terungkap. Rian duduk bersandar di sofa dengan santai, sementara Ayu tetap berdiri dengan postur elegan, tatapannya tajam seperti ular yang mengawasi mangsanya. "Jadi,
Kalian ingin kami bergabung dengan tim ini? Tanya Gita. Masih belum sepenuhnya yakin. Rian mengangguk. Kami bisa membantu kalian memahami dunia yang lebih besar ini. Kalian manusia hanya melihat setengah dari apa yang sebenarnya terjadi. Kami bisa menjadi jembatan ke dunia yang lebih dalam. Nyai Rengganis menatap Ayu dengan penuh selidik. Kau siluman ular. Apakah kau bagian dari legenda Ratu Ular di Gunung Kidul? Ayu tersenyum tipis, memperlihatkan sedikit taringnya. Aku salah satu pengikutnya. Tapi aku juga punya kepentingan sendiri di dunia ini. Sama seperti kalian, Hasans menyilangkan tangan. Dan kepentingan itu apa? Rian menatap mereka dengan serius. Seseorang telah membangunkan sesuatu yang lebih tua dan lebih kuat dari sekadar arwah penasaran. Kami merasa getarannya setelah kalian mengungkap kasus Willem. Ada makhluk yang bangkit. Dan tidak semua dari mereka ramah. Ratna menggigit bibir. Jadi, kita akan menghadapi ancaman baru. Ayu mengangguk. Benar. Dan kalian akan butuh lebih dari sekadar doa atau senjata biasa untuk melawannya. Holil berpikir sejenak. Mereka telah menghadapi banyak hal. Roh penasaran, misteri sejarah, bahkan kutukan. Tapi ini adalah sesuatu yang baru. Sesuatu yang melibatkan makhluk yang lebih kuat dari yang pernah mereka bayangkan. Akhirnya, ia mengulurkan tangan ke Rian. Baik. Kita bekerja sama. Rian tersenyum dan menyambut jabat tangan itu. Mulai sekarang, kita berburu bersama. Rian tersenyum dan menyambut jabat tangan itu. Mulai sekarang, kita berburu bersama. Ayu mengangguk, matanya berkilat seperti mata reptil dalam kegelapan. Dan perburuan ini baru saja dimulai. Di kejauhan, suara lolongan misterius terdengar di malam hari. Sebuah pertanda bahwa ada sesuatu yang menunggu mereka di luar sana. Setelah aliansi terbentuk, tim mulai membahas ancaman yang baru saja disebutkan oleh Rian dan Ayu. Makhluk kuat telah bangkit, tetapi siapa atau apa mereka? Ki Surya yang sejak tadi diam akhirnya berbicara. Suaranya penuh pertimbangan. Jika energi ini benar-benar lebih tua dari arwah biasa, maka kita harus mencari sumbernya. Kita perlu mengetahui siapa atau apa yang telah terbangun. Nyai Rengganis menyipitkan mata. Aku bisa merasakan sesuatu. Tapi samar. Seolah-olah sesuatu di luar sana masih bersembunyi, menunggu waktu yang tepat untuk muncul. Tiba-tiba, Ratna tersentak. Matanya berubah putih, tubuhnya bergetar. Ratna. Gita langsung mendekatinya, tapi Rian menahan. Jangan sentuh dia. Dia sedang menerima sesuatu. Ratna mulai bergumam, suaranya terdengar bukan seperti dirinya sendiri. Darah lama kembali. Dendam yang dikubur kini bangkit. Sang penguasa malam akan datang. Dan kalian tidak akan bisa menghindarinya. Matanya kembali normal, dan ia terjatuh ke lantai, terengah-engah. Apa yang baru saja terjadi? Holil menatapnya dengan serius. Kau menerima pesan dari sesuatu atau seseorang? Ayu melipat tangannya, ekspresi wajahnya lebih serius dari sebelumnya. Sang penguasa malam. Itu bukan nama yang asing bagi kami para siluman. Hasans menatapnya curiga. Siapa dia? Rian menghela napas panjang. Dia bukan sekadar arwah. Dia adalah salah satu makhluk tertua yang pernah ada.
seorang penguasa dalam dunia kegelapan. Jika dia benar-benar telah bangkit, Nyai Rengganis menyelesaikan kalimatnya dengan nada dingin, maka kita semua dalam bahaya besar. Tanda-tanda kebangkitan. Malam itu, mereka semua mencoba menyusun strategi. Tetapi sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, terjadi sesuatu di luar rumah mereka. Angin tiba-tiba bertiup kencang, dan suara lolongan panjang terdengar. Bukan suara anjing atau serigala biasa, tapi suara yang terdengar seperti jeritan makhluk dari dunia lain. Gita berbisik, "Apa itu?" Nyai Rengganis menatap keluar dengan mata merahnya. Dia mulai mengirim utusan. Saat mereka melihat ke halaman, bayangan hitam mulai muncul dari tanah, bergerak tanpa bentuk yang jelas, seperti kabut hidup. Suara-suara bisikan menggema di udara, memanggil nama mereka. Ayu menarik napas dalam dan berbisik ke Rian, sepertinya mereka ingin menguji kekuatan kita. Holil menggenggam jimat di tangannya. Baik. Kalau begitu, kita tunjukkan pada mereka siapa yang sebenarnya harus takut, dan dengan itu, pertempuran pertama melawan sang penguasa malam pun dimulai. Kabut hitam yang menyelimuti halaman mulai berputar cepat, membentuk sosok-sosok mengerikan dengan mata merah membara. Suara bisikan semakin jelas, terdengar seperti ratusan suara berbicara sekaligus. Kalian tidak bisa menghindari takdir. Sang penguasa malam akan bangkit. Berikan Nyai Rengganis kepada kami. Atau hadapi kemarahan kami. Nyai Rengganis mendesis marah. Aku tidak akan kembali menjadi budak kegelapan. Ayu melangkah maju, tubuhnya mulai berubah, sisik hijau keemasan menyelimuti tangannya. Dan matanya semakin menyerupai ular. Sepertinya kita harus menghancurkan mereka sebelum mereka bertambah banyak. Holil mengeluarkan jimatnya, sementara Hasan meraih keris pusaka yang ia bawa. Baik, kita tidak punya pilihan lain. Kita lawan mereka. Pertempuran di halaman, salah satu sosok kabut hitam melesat ke arah Gita. Tapi sebelum bisa menyentuhnya, Rian berlari dan menebasnya dengan pedang yang tiba-tiba muncul di tangannya, pedang bercahaya biru yang tampaknya berasal dari energi spiritual. Ayu berbisik dalam bahasa kuno, dan tiba-tiba seekor ular raksasa muncul dari bayangannya sendiri, menyerang para makhluk hitam dengan cepat. Hasan dan Holil bekerja sama, menggunakan doa-doa kuno dan garam suci untuk mengusir makhluk-makhluk yang tersisa. Satu persatu mereka menghilang, meninggalkan suara jeritan mengerikan sebelum lenyap sepenuhnya. Ketika pertempuran usai, semua terdiam. Udara masih terasa berat, seolah kehadiran sang penguasa malam masih mengawasi mereka dari kejauhan. Ki Surya akhirnya bersuara. Ini baru permulaan. Jika makhluk-makhluk ini sudah berani menyerang kita langsung, itu berarti sang penguasa malam benar-benar dalam tahap kebangkitan. Petunjuk baru, pergi ke Gunung Kidul. Rian menatap Holil dan berkata, kita harus pergi ke Gunung Kidul. Di sana, legenda Ratu Ular menyimpan rahasia tentang bagaimana kita bisa menghentikan kebangkitan kegelapan ini. Ayu mengangguk. Aku bisa membawa kalian ke tempat di mana kami para siluman berkumpul. Tapi kalian harus siap. Tidak semua siluman akan menyukai kehadiran manusia. Nyai Rengganis menatap ke langit malam yang mulai diterangi bulan. Jika ini memang takdir kita, maka kita akan melanjutkan perjalanan ini sampai akhir. Holil menatap timnya. Baik. Kita ke Gunung Kidul.
Mereka semua tahu, perjalanan ini akan menjadi petualangan paling berbahaya yang pernah mereka jalani, bersambung. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton dan menyimak juga mendengarkan cerita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.